Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi jama'ana wa iyyakum fi hadzal makanil mubarak. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tamla'u biha qulubana nuran wa salahan wa surura wa tarzuquna biha rizqan wasi'an midrara wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Alhamdulillah, malam hari ini teramat besar nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Dari awal majlis kita telah bersama-sama berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersama-sama bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di tempat ini kita berusaha untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan wasilah yang mulia, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang tidak akan seseorang itu sampai kepada Allah kecuali dengan jalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan oleh Al-Imam Junaid Al-Baghdadi sahibut Sayyidut Ta'ifah, kullul bab masdud ilallah illa man iqtafa bi athari Ahmad. Semua jalan itu tertutup. Semua jalan untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala tertutup kecuali jalan orang-orang yang mengikuti dan meneladani baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak ada tujuan lain kita di tempat ini kecuali kita berharap bisa mendekatkan diri kita kepada Allah dengan jalan yang benar, dengan jalan yang mulia, dengan jalan yang istimewa, yaitu jalannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan hadirnya kita di tempat ini Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang dapat berdekat dengan Nabi Muhammad, yang dapat mencintai baginda Rasulullah, dan kelak fi yaumil qiyamah kita bisa berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Yang kita muliakan, yang kita hormati para habaib yang hadir bersama kita pada malam hari ini. Wabil khusus Sayyidil Walid Al-Habib Abdullah bin Abi Bakar Al-Kab matta'anallah bituli hayati syarifah. Dan guru-guru kita yang tadi menyampaikan nasihatnya, Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Al-Kab matta'anallah bituli hayati syarifah. Dan Habibana Maliki bin Abdullah Al-Kaf, begitu juga Al-Habib Muhsin bin Ali Al-Attas, wal Habib Akmal As-Segab, dan para habaib lainnya yang hadir. Kita doakan mereka supaya dipanjangkan usianya oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah mudahkan segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga para asatidzah yang hadir, Al-Ustadz Saman Hudi wal Ustadz Zawawi wa Muallim Hambali, dan para guru yang lain. Kita doakan mereka semua panjang umur, sehat walafiat, dimudahkan segala urusannya. Amin ya rabbal. Dan tidak lupa juga kita doakan para kru, ya, sahabat daripada Jam'iyatul Hadrah Az-Zahrul Basim, adik-adik kita, teman-teman kita, rekan-rekan kita, yaitu kelompok Hadrah Az-Zahrul Basim, yang setiap tahunnya Masya Allah dengan semangat mereka, dan insya Allah ini bukti istiqamah mereka dan kecintaannya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
yang menyebabkan kita berkumpul pada malam hari ini, kita doakan mereka semuanya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Diistiqamahkan untuk selalu hadir di dalam majlis ilmu, untuk selalu memuji baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena namanya ashabul hadrah, anak hadrah, maka tidak ada lain yang mereka ucapkan, yang mereka sebutkan, yang mereka puji adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mereka pukul hadrah itu untuk memuji baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita harus yakini apa yang kita lakukan ini akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita dan mereka cita-citakan disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu demi satu sudah meninggalkan masa lajangnya. Alhamdulillah, insyaallah yang lain nyusul. Yang belum insyaallah dipercepat jodohnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sudah menikah insyaallah dengan berkah majlis malam hari ini, dengan berkah maulid malam hari ini, dengan berkah acara kita pada malam hari ini, insyaallah dipercepat untuk mendapatkan keturunan dari Allah Subhanahu wa taala. Bibarakah Sayyidina Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Dan mereka yang masih sekolah insyaallah dilancarkan urusannya, menjadi anak-anak yang cerdas, anak-anak yang pintar, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ini yang harus kita contoh bagi remaja-remaja yang lain. Tadi Habib Abdul Qadir telah menyinggung masalah pergaulan dan beliau menganjurkan kalau sudah pantas, sudah waktunya, sudah siap, lebih baik buru-buru untuk menikah. Tapi kalau belum pantas, maka menjadilah pemuda-pemuda yang soleh. Hai kalian para pemuda, kalau kalian mendekatkan diri kepada Allah, menjadi pemuda-pemuda yang soleh. Bagaimana cara menjadi pemuda yang soleh? Maka tidak boleh jauh-jauh daripada majlis ilmu. Dikatakan di dalam hadis qudsinya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innallaha ta'ala yubahi bi malaikatahu bisyabis salih. Allah Subhanahu wa taala membanggakan di hadapan para malaikatnya kalau ada pemuda-pemuda yang soleh, pemuda-pemuda yang rajin, pemuda-pemuda yang istiqamah, mereka berjalan di jalannya Allah dan Rasulnya. Dibanggakan oleh Allah di hadapan para malaikatnya. Kemudian Allah mengatakan, unzuru ya malaikati ila ibadi taraku syahwatahu li ajli. Lihatlah wahai para malaikatku, ini orang-orang yang masih muda, yang masih kuat, yang masih sehat badannya, yang masih aktif pikirannya, yang banyak ya lebih memuncak syahwatnya, tapi mereka meninggalkan syahwatnya karena aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala, fa insyaallah rijal atau syabab yang ada di Zahrul Basim ini menjadi kebanggaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Memang sulit, susah di zaman sekarang ini. Masa muda, terlebih mereka yang tidak dikontrol oleh orang tuanya atau tidak dekat dengan majlis-majlis ilmu, tidak ada gurunya, maka jauh mereka akan tersesat di jalannya syaitan. Na'udzubillahi min dzalik. Dikatakan dalam salah satu ucapan bahwasanya masa muda, ya masa muda, inna syababa wal faragha wal jidah mafsadatun lil mar'i ayya mafsadah. Inna syabab, masa muda, wal faragh ini masih banyak waktu senggang, waktu kosong. Kemudian yang ketiga wal jidah ini punya uang, ya punya kekayaan. Anak muda, kerjaan tidak ada, pergaulan bebas, bapaknya kaya.
ATM-nya ada isinya, uangnya ada, kata ulama mafsadatun lil mar'i ayya mafsadah. Ini adalah sumber yang paling kuat untuk merusak masa muda anak tersebut. Terbukti ini ucapan. Ketika ada anak muda, dia masih muda, pergaulannya bebas, ya kemana-mana dia masuk dan tidak terkait didikan, tidak pernah duduk di dalam majlis ilmu, tidak kenal dengan guru agama. Kemudian dia punya uang, waktu kosongnya banyak, maka itulah yang merusak generasi kita di zaman sekarang. Tapi insya Allah kalau ada pemuda masih hadir di dalam majlis ilmu, masih duduk di dalam majlis taklim walau 1 minggu 1 kali, insya Allah kalau rusak pun tidak rusak parah. Mau rusak, dengar kajian gurunya, dengar nasihat gurunya, insya Allah ada rasa takut di dalam hatinya. Tapi kalau sudah nggak ngaji, tidak ada guru, tidak pernah mendengarkan nasihat, maka hatinya semakin keras, dan di situ yang akan membuatnya hancur, yang akan membuatnya celaka, yang akan membuatnya menyesal dunia dan akhirat. Karena masa muda kalau tidak dimanfaatkan dengan sebaik mungkin, ya namanya usia tidak akan muda terus. Sekarang kalian muda, lihat buktinya anak hadroh dulu masih kecil-kecil. Katanya masih kecil, sekarang udah besar, udah mau nikah, nanti punya anak, nanti punya cucu. Namanya kehidupan begitu, dari masa kecil, kemudian remaja, tua. Makanya dikatakan dalam salah satu syair, ala laitas syabab ya'udu yauman sa'ukhbiruhu bima fa'alal masyibu. Kalau seandainya, kata ulama, kalau masa muda itu bisa kembali, maka kami akan memberitahu apa yang dirasakan oleh orang-orang tua. Makanya kita yang masih muda, ayo lebih semangat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih semangat ngajinya. Tapi fenomena ini mungkin di keseluruhan tempat, di keseluruhan kampung, majlis taklim, baik di masjid atau di musola atau di manapun, yang rame orang tuh, orang mudanya sedikit Pak. Pengajian dimanapun yang kita isi, mungkin guru-guru yang lain isi, di masjid musola yang ngaji yang udah tua. Pemudanya di depan masjid, di depan musola, kumpul, main game online, ngopi. Masya Allah. Mereka beranggapan masih muda, nanti aja kalau udah tua baru mau ngaji. Siapa yang menjamin kita bisa hidup dan panjang umur sampai tua? Tidak ada yang menjamin. Makanya oleh karena itu ini adalah hal yang patut dicontoh, ya. Saya pesan kepada semua pemuda yang hadir di sini, banyak nih pemuda-pemuda tahun 80-an tapi ya. Kayaknya orang tua semua nih. Udah pada lapar lagi muka-mukanya. Shallu ala nabi. Yang masih muda, kalau yang ini belum nih, kecil-kecil nih. Dibilang jangan ngomong masih ngomong. Nanti Habib sunat ya satu-satu. Jangan tinggalkan majlis ilmu. Duduk bersama guru. Cari guru. Cari guru yang dapat mengarahkan kalian. Cari guru yang dapat mengarahkan, meluruskan kalian, menjaga kalian. Supaya apa? Supaya kalian tidak terlalu tergelincir jauh, tersesat. Khususnya di zaman sekarang yang banyak fitnah, yang sudah porak-poranda akhlak umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syukur kita ini masih tenang hidup. Syukur kita masih dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba kita lihat pemuda-pemuda yang ada di Palestina. Mereka dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan ikhtibar oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak sempat mereka untuk foya-foya. Tidak sempat mereka untuk jalan-jalan, tidak sempat mereka untuk happy-happy. Tahu pemuda di sana bagaimana? Mereka siap siaga untuk berjuang mempertahankan agama Allah Subhanahu wa taala. Apa yang mau mereka lakukan? Tapi subhanallah, untung itu di Palestina. Kalau di Indonesia ini kita nggak tahu bagaimana caranya. Melihat
lemahnya keyakinan kita, lemahnya keimanan kita. Tapi mereka subhanallah, kita lihat videonya, semakin digempur, semakin dihancurkan, semakin kuat keimanannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tahu pejuang-pejuang Hamas itu yang kita kenal, itu mereka dulu anak-anak majlis ta'lim yang dididik oleh syekh mereka, Syekh Yasin, Muhammad Yasin. Dari kecil dididik, ditanamkan cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tersebar kemarin beberapa 3 pesan Syekh Yasin kepada anak didiknya. Mungkin waktu kecil orang-orang tidak sangka. Berlalu tahun demi tahun, sekarang mereka menjadi siapa? Mujahid yang betul-betul berjihad di jalan Allah. Kenapa? Karena dari masa mudanya ditanam dan diberikan cahaya ilmu, cahaya keyakinan dan keimanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau remaja-remaja kita sekarang, Masya Allah, nambah lagi yang jauh dari majlis ilmu, tidak ada yang mengingatkan, jarang mendengar firman Allah, hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, jarang sholawatan. Makanya banyak hal-hal yang di luar akal terjadi di negara kita Indonesia ini. Insya Allah pemimpin kita berikutnya bisa memperhatikan hal ini, insya Allah. Lebih mendidik kita di dalam urusan agama dan menjadikan pemuda-pemuda bukan yang sukses di dunia, tapi yang sukses di akhirat, sukses menjalankan perintah Allah dan Rasulnya, dan bisa berjuang untuk agama Allah dan Rasulnya. Amin ya Rabbal. Insya Allah ini anak-anak nambah istiqomah. Ya tadi ada yang nikah 1, insya Allah nambah istiqomah ngajinya. Nanti dipuji-puji habis nikah nggak ngaji lagi. Ya biasanya kayak gitu. Anak hadroh rajin, pas nikah udah mulai sedikit-sedikit ya hilang. Tapi anak hadroh Azal Barim insya Allah enggak. Ya Andik ya, insya Allah lebih rajin ngajinya. Karena sebagaimana yang sudah beberapa kali saya sampaikan, orang kalau masih bujangan tanggung jawabnya itu sedikit. Cuman bawa diri dia saja. Jadi ilmunya nggak perlu banyak. Kalau udah punya bini, punya istri, punya 2 tanggung jawabnya. Tanggung jawab anak orang. Ketika dikatakan saya serahkan anak saya kepada engkau, maka di situ kita yang akan bertanggung jawab atas apa yang dilakukan oleh istri kita. Dia buat dosa, kita juga ikut dosa. Dia melakukan maksiat, kita juga melakukan maksiat. Dia pamer auratnya di Instagram atau di mana-mana, kita juga dosa. Maka itu yang harus kita perhatikan, pelajari dengan santai kekurangan kita masing-masing, dan ingat niat kita menikah ini adalah ridho Allah dan Rasulnya. Bukan hanya rumah tangga dunia saja yang kita pikirkan. Kita boleh mempunyai impian untuk memiliki mobil rumah mewah, membeli rumah sendiri, mandiri boleh, silakan. Rumah sendiri, mobil sendiri, punya pemasukan lebih, nggak apa-apa, silakan. Tapi ingat, inti kita menikah, kita harus ingat bagaimana cara saya membawa perempuan yang saya cintai ini dan anak-anak yang kami akan lahirkan untuk menuju ridho Allah dan Rasulnya. Sebagaimana saya berkumpul di satu rumah bersama mereka, maka nanti kelak saya berharap berkumpul bersama keluarga saya di dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal. Itu niat yang paling baik yang diajarkan oleh para guru-guru kita. Tidak ada niat lain yang baik kecuali mendapatkan ridho Allah dan Rasulnya. Maka lebih banyak kepentingan kita. Punya anak lebih banyak lagi hajat kita. Lebih harus sering ngaji lagi, menuntut ilmu lagi. Sebagaimana yang diajarkan dan disampaikan oleh Habib Abdul Qadir tadi. Lebih penting kita, lebih harus semangat lagi menggali ilmu agama. Karena kita akan butuh untuk apa? Untuk bertanggung jawab sebagai kepala keluarga. Karena kita nanti kelak fi yaumil qiyamah akan ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala tentang anak dan istri kita. Kebodohan kita tentang agama itu akan merugikan kita, itu akan menyulitkan kita di hadapan Allah dan Rasulnya, dan kita akan bertanggung jawab
atas semua perilaku istri dan anak-anak kita. Fa insyaallah Allah jadikan kita orang-orang yang selalu dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan mempelai ini menjadi mempelai yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan taufik dan hidayah untuk sama-sama mendekatkan diri kepada Allah, beribadah kepada Allah. Insyaallah cepat mendapatkan keturunan yang soleh dan soleha yang dibanggakan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Terakhir mau oleh-oleh enggak nih? Bukan bingkisan tapi. Jadi tadi Habib Maliki bilang kita jangan kira biasa-biasa aja ini sholawatan bareng-bareng. Berkumpul bersama-sama baca sholawat dari minggu, malam minggu depan ada lagi insya Allah. Malam minggu depannya ada lagi. Malam minggu depan di tempat Habib hadir ya. Maulid tanggal 9 Desember. Ini penceramah mengundang sendiri ya. Siap hadir enggak? Ya doain biar lancar ya. Cuacanya bagus. Ini tadi anak hadroh Masya Allah dari sore kayaknya ketar-ketir ya. Hujan nih gak berhenti-berhenti. Alhamdulillah berkat. Ya insya Allah berkat kita doain antum ya. Setiap acara yang rutinitas kita ya saya selalu doain ya Allah baguskan cuacanya. Jangan sampai hujan, berharap doa daripada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Biar acara lancar ya. Amin ya rabbal. Mau oleh-oleh enggak? Yang belakang nih kayak enggak ada suara nih. Ya. Mau enggak? Ada seorang ulama yang bernama Abul Bayan Al-Asbahani. Ini beliau bermimpi kepada Rasulullah SAW. Mazhabnya Syafi'i. Dia ini penggemar Imam Syafi'i. Tahu Imam Syafi'i? Imam Syafi'i ini pemimpin mazhab kita. Ilmunya luar biasa. Ibadahnya luar biasa. Bahkan karangan ilmunya dan pendapat beliau, pemikiran beliau sampai sekarang kita gunakan. Tidaklah kita sholat, kita berwudu kecuali Imam Syafi'i mendapatkan manfaat daripada ilmu yang diajarkan. Kata Nabi Muhammad SAW dalam satu hadisnya, sayulad alimun min Quraisy yamla'u tibakul ardi mil'an. Atau kama qala Nabi. Kata Nabi dalam salah satu riwayatnya bakal ada satu orang alim yang dari bangsa Quraisy dilahirkan yang mana keilmuannya akan mencakup seluruh dunia kata Rasulullah SAW. Ulama menafsirkan yang dimaksud Nabi ini adalah Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullah wa nafa'na bihi wa bi ulumi fid dharaini amin. Ini Imam Abul Bayan Asbahani mimpi Nabi. Kemudian dia bertanya, ya Rasulullah, Muhammad bin Idris hada ibnu ammik. Wahai Rasulullah, Muhammad bin Idris yang dimaksud itu adalah Imam Syafi'i, ini keturunannya dari jalur pamanmu wahai Rasulullah. Kata Nabi, na'am, ini masih ada keturunan, tapi bukan daripada bukan turunan Nabi Habib Sadah bukan, tapi daripada kakeknya termasuk orang Quraisy. Kemudian ini seseorang yang bermimpi kepada Nabi Muhammad SAW bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, hal khassastahu bi syai'in? Apakah engkau berikan satu kekhususan untuk Muhammad bin Idris ini? Qala na'am. Kata Nabi, iya saya berikan khusus, berikan satu yang bermanfaat untuknya. Apa dia tanya? As'alullaha an la yuhasibahu fil akhirah. Saya minta sama Allah, kata Nabi, agar tidak menghisab Imam Syafi'i di akhirat nanti. Tidak dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian orang itu bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah, bima nala Syafi'i hadhil mangabah? Dengan apa Imam Syafi'i Muhammad bin Idris ini bisa mendapatkan doa yang sangat luar biasa? Nabi Muhammad doakan biar dia tidak dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Nabi, bukan dengan ilmunya, bukan dengan amalnya,
Kata Rasulullah, kana dzata lailah yusalli alayya salatan. Ini Imam Syafi'i pernah salawat kepada saya dengan salawat yang tidak pernah diucapkan oleh orang sebelumnya, kata Nabi Muhammad SAW. Dengan salawatnya dia itu, maka saya minta kepada Allah agar Allah ampunkan, Allah tidak hisab dia di akhirat. Maka ini Imam Abul Bayan Al-Asbahani bertanya, apa salawatnya? Nabi Muhammad mengatakan, salawatnya yang Syafi'i katakan, Allahumma salli ala Muhammadin kullama dzakarahu dzakirun wa salli ala Sayyidina Muhammadin kullama ghafala anhul ghafilun. Sedikit. Allahumma salli ala Muhammadin kullama dzakarahu dzakirun wa salli ala Muhammadin kullama ghafalahul ghafilun. Hafal enggak? Kalau enggak hafal lihat nanti ya siaran ulangnya di Basit TV. Ya, di Basit TV. Pendek. Gara-gara sholawat itu kata Nabi, saya doakan dia untuk tidak dihisap oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dua pesan yang bisa kita ambil. Mungkin sirah sholawat atau keikhlasan Imam Syafi'i dalam sholawat. Dan yang kedua, intinya jangan kita anggap remeh sholawat sebagaimana yang dikatakan oleh Habib Maliki. Ini Imam Syafi'i luar biasa, ilmunya, akhlaknya, adabnya, semuanya. Tapi lihat di dalam cerita ini disebutkan bahwasanya beliau mendapatkan kemuliaan. Rasulullah SAW memintakan agar Allah tidak menghisapnya dengan berkat sholawat. Maka insya Allah ya tidaklah pulang kita dari tempat ini kecuali bertambah kesemangatan kita untuk memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita memohon kepada Allah agar Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keberkahan untuk kita semua yang hadir. Dan kita bersama-sama mendoakan dan mengangkat tangan kita agar Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kemenangan untuk negeri Palestina, untuk mujahidin yang ada di Palestina. Allah muliakan mereka, Allah merdekakan negara Palestina, dan Allah menjaga Masjidil Aqsa daripada penjajah Zionis Israel. Allah hancurkan mereka, Allah binasakan mereka, Allah kalahkan mereka dengan berkah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita kesempatan untuk memandang wajah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana Allah kumpulkan kita pada malam hari ini di Majlis Az-Zahrul Basim. Insyaallah kelak di yaumil qiyamah kita bisa berkumpul bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbi wajma'na wa ahbaban lana fi darikal firdausi ya rajwana. Ya Rabbi wajma'na wa ahbaban lana fi darikal firdausi ya rajwana. Ya Rabbi wajma'na wa ahbaban lana fi darikal firdausi ya rajwana. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.